Jadi biasanya kalau kita buat berhitung kita harus bikin film dulu, di upload, karena ini proses digital jadi tinggal upload file, langsung udah mulai print. Dan yang dulu bernikat harus kalian dulu, dikatik dulu, kalau DTF udah masuk casting, keluar udah siap press. Jadi sangat cepat prosesnya buat merespon buat customer itu singkat. Jadi kalau menurut ya istilahnya banyak kelebihan tadi kan mengakibatkan jadi banyak orang yang tertarik itu Pak, banyak orang yang tertarik di bidang DTF, orang pada beli akhirnya akan menjadi yang banyak dikeluhkan adalah harganya makin murah, harganya makin perkembangannya makin murah, makin bersaing, makin banyak yang punya. Nah menurut Pak Brian nih, kalau saya sendiri juga sebenarnya punya pandangan, saya sebagai pelaku ya. Menurut Pak Brian bagaimana potensi pasar dari DTF sendiri? Karena kalau saya lihat, saya sebagai pengamat bukan sebagai pelaku kan, sebenarnya DTF ini kan ada orang yang beli DTF karena sebagai service provider, menerima jasa dari teman-teman yang belum punya DTF. Tapi kalau Pak Brian ini kan sudut pandangnya sebagai user langsung, sebagai produsen gitu ya, yang memang dapat pesanannya itu bukan dapat pesanan meteran mungkin, tapi dapat pesanan merchandise, bahkan mungkin mengeluarkan edisi-edisi tematis tertentu. Dari sudut pandang Bapak sebagai ini, bagaimana pasar DTF ke depan ini? Apakah masih potensi, apakah masih bisa kembangkan, ataukah ya akhirnya bertaruh di harga yang meteran itu? Menurut Bapak bagaimana? Kalau saya dari dulu, approach saya di sini sebenarnya saya nggak mau terlalu kepikiran mesinnya. Saya pikir bisnisnya dulu gitu. Jadi kita di sini mau jadi apa nih? Mau jadi tempat makan kan? Mau jadi pemilik band, apa aja bisa. Kalau misalnya kita karena sekarang kan harga apartemen sekarang itu mungkin sudah di poin di mana sebenarnya kita perlu mesin sih, karena harga bikin sendiri dan harga melempar itu nggak beda jauh, jujur aja. Jadi kita mesti tentuin kita tuh mau di posisi mana, mau seperti apa, mau ambil harus berapa sih yang paling utama, barang kita mau jual tuh apa. Jadi kita jangan masalah besar orang punya mesin printing itu mereka beli dulu dari pasar belakangan. Kalau saya selalu ngasih advice-nya, bangun bisnisnya dulu, cari pasarnya dulu, mesinnya itu belakangan. Nah, tinggal ngomong aja sama konsultan kita gitu. Mesin apa yang cocok buat gue kalau ada di ini gitu. Karena belum tentu bisa bukannya sudah oke, atau mungkin malah mesin yang lain kita nggak tahu kan. Jadi mindsetnya tuh harus dirubah. Baik, berarti secara pasar sebenarnya DTF itu masih terbuka luas ya, karena kita melihat bisnisnya. Jadi semakin berkembang bisnis aparatnya, pastinya pasar DTF tetap akan dibutuhkan ya Pak, kalau boleh kami menyimpulkannya. Nah, berdasarkan informasi nih Pak, kalau pasar dari DTF yang Bapak pasarkan sendiri itu lebih banyak, sekarang kan trennya di online ya, boleh sharing Pak, saat ini strategi pemasaran itu lebih ke online, lebih ke direct, lebih ke corporate, apa retail itu Pak, boleh sedikit bercerita untuk blok pasar DTF saat ini? Kalau saya sih mayoritas pasar saya online ya, cuman sekarang itu bilang online itu banyak tuh, mau dari marketplace, TikTok, apakah lewat website, apakah lewat ads, semuanya masih ada online. Kalau kita dari dulu sampai sekarang kita masih ngadilnya itu di website. Banyak yang dulu masih TikTok ya, tapi sekarang tahu sendiri algoritmanya berubah. Karena saya sendiri juga punya bisnis tempat, tapi di bisnis bisnis betul beda, tapi di
produk berbeda ya. Itu udah ngerasain karena kita udah terlalu bergantung sama platform tersebut. Kita harus ikutin aturan dia. Emang jualnya banyak, potongannya bisa 16%, bisa 20%. Karena kita kepikir juga, bayangin aja ya. Kalau kita punya omset 100 juta, itu potong 16% kan udah 2 juta. Itu belum PPN ya? Itu Baru potongan dari apalagi aplikasi ya? dengan bermacam fitur lainnya, 20 juta per bulan tuh. Karena bisa kepikiran 20 juta per bulan itu bisa sewa dapat apa? Bisa dapat gede gitu. Ya, jadi banyak orang berpikiran online itu udah pasti murah. Ya, enggak juga ya. Dan apa kita banyak masih mengandalkan website dan WhatsApp karena metode penjualan ini kita nggak harus potong apa-apa. Uang kita jual ialah uang yang kita terima. Jadi in a way itu bisa membantu margin kita juga. Karena kalau kita lihat ada orang penjualannya gitu, banyak banget gitu. Ya sebenarnya sih mau jualan banyak untungnya berapa ya? Ya betul. Ya berarti kalau boleh kami simpulkan lebih cenderung ke produk-produk retail ya, langsung ke user melalui website, bukan corporate yang misalnya dari Astra, Pesan. Oh ya, produk retail. kalau retail dan kita jadi customer-nya ada retail, ada juga B2B. Itu kita dua-duanya kita harus balance sih, karena soalnya mereka ini musimnya ini berbeda-beda. Kayak kita lagi melemah otomatis juga dia melemah. Kita mesti dorong dari B2B. B2B juga punya situasi sendiri. Beberapa teman ada yang kena imbas dari penghematan efisiensi, kita lagi gitu. Jadi menurut saya sih retail dan B2B itu harus di balance ya. Kalau terlalu ibaratnya kalau ada filosofi jangan taruh telur di satu kandang. Terima kasih sekali ini Pak Brian untuk menginspirasi. Jadi memang sesuai yang pengamatan kami juga bahwa saya sangat setuju dengan strategi pemasaran yang dilakukan oleh Pak Brian dengan MC itu melalui website, melalui WhatsApp, melalui Instagram, yang di Instagram itu sangat potensial karena memang kita ketahui bersama saat ini e-commerce sedang tidak bersahabat. Benar sekali. Secara kalkulasi bisnis, kalau boleh kami ikut contoh ya Pak Brian. Misalkan kita harga jual harga KTP kita 80, mau ngambil untung 20 gitu kan. Kita kena PPN, kita kena potongan. Jadi untung kita 20%, orang yang majakin kita hampir 40%. Jadi sebenarnya kita buang untung 40%. Jadi harganya akan bertambah 60%. Itu sangat seperti itu ya Pak ya. Dan mungkin saya ada tambahan juga karena saya dengar dari sisi lain yang mengandalkan 60% di platform. Jadi kalau kita sudah membentuk pasar kita dari platform, baik itu ya, ternyata memindahkan mereka keluar dari real dunia itu susah sekali kan? Dan apa namanya seakan-akan orang yang biasa belanja dari platform dan tidak ini mereka itu kayak semacam dua dunia yang berbeda gitu ya. Jadi apa namanya kalau kita mereka ini belum tentu mau belajar di luar platform ya. Ya, berarti memang itu tadi ya, kalau boleh kita kembali ya, memang pasarnya berbeda berarti. Nah ini satu kata kunci yang mungkin yang terakhir ini, pasar premium maka bisa masuk ke e-commerce itu. Kalau misalkan kalau di website kemudian di Instagram itu saya lihat jualan kaos 500.000 gitu kan masih biasa dan bisa laku. Kalau di pasar di e-commerce apakah juga laku pada harga premium ini? Sebenarnya sih laku-laku aja kan biasanya kalau brand baju yang premium biasanya mereka tuh juga punya platform bisa sendiri. Jadi
mereka mungkin tidak untung terlalu banyak di platform, tapi dalam proses pendekatan itu mereka berusaha buat kita ada juga di sini, dan sekali di luar platform itu dia ngasih harga lebih murah justru. Oke. Ya, jadi itu tadi. Nah, terakhir tapi bukan yang terakhir, key point sebelum kita kerjasama. Ya, baik, ini saya ingin tahu nih, kebetulan Pak Brian menggunakan mesin GTR dari Indonesia. Mungkin story pengalaman ataupun kelebihan kenapa memilih produk ini, pastinya kan memilih produk dengan pertimbangan matang dan dengan kelebihan-kelebihan dibandingkan produk yang lain. Nah, boleh sharing Pak Brian untuk ini. Jadi saya tahu pas tahun 2020 pas lagi pandemi itu mulai kebetulan itu banyak bermunculan mesin GTR baru, itu evolusi dari DST. Dari DST muncullah GTR. Nah, cuman saya waktu itu nggak langsung buru-buru nyemplung. Kenapa? Karena saya nunggu pikir dulu. Karena saya sama Presiden punya mirip-mirip cara pikirnya. Kita tuh jadi kalau menurut saya Presiden itu lebih berhati-hati. Dia nggak asal sembarangan jual mesin, tapi mangkrak begitu aja gitu. Nah, dulu saya ingat banget tahun 2021 itu mesin GTR itu terjual banyak, tapi ada yang 2 bulan GTR, 3 bulan GTR, ada yang bermasalah, ada yang teknisnya aja belum ngerti juga, maaf mesin diapain gitu. Jadi saya tunggu, karena sebenarnya waktu itu ini late comer ya di dunia DTR, itu tergolong yang belakangan ya, apa banget ini mesin. Tapi saya tahu karena dia yakinin dulu gitu. Dan akhirnya saya beli mesin Presiden dengan mesin corner. Mesin pertama saya yang saya beli tahun 2021 itu sampai sekarang masih hidup. Padahal mungkin sekarang harganya sudah banyak sekali ya yang baru. Saya baru 1 atau 2 kali lihat. Bukan maksudnya, Indonesia. kalau dulu harganya 2, sekarang sudah 4, sekarang sudah 8 gitu. Ya, sekarang udah banyak inovasinya ya, tapi ya mesin ini masih sehat. Masih sehat, udah banget ini. Kalau kayak mobil ini apa mas? Hijab kapsul. Baik, berarti ini sebenarnya kalau saya poinnya dari yang disampaikan Pak Brian tadi, bahwa beli mesin itu memang pertimbangannya selain quality, lebih utama juga ke servis ya. Mungkin bisa beli di mana saja, tapi layanan dan after sales itu tidak bisa bohong ya Pak ya, itu juga menjadi daya pertimbangan. Baik, itu terima kasih Pak Brian. Nah, untuk melanjutkan itu tadi sekilas pengantar kita terkait apakah itu DTR. Saat ini tentunya sebelum kita berbicara panjang lebar tentang DTB e-spec, ini ada produk manajer dari DTB terkait DTB. Nah, ini Pak Ari, mohon dapat diceritakan Pak Ari, kenapa Primin membawa kembali, menghidupkan kembali ini, semangat apa yang melatar belakangi produk ini dikembalikan, Pak? Silakan Pak. Oke, makasih Pak Uya. Ini kenapa kita bawa DTB ini kembali? Karena sebenarnya produk teknologi DTB itu udah ada jauh-jauh sebelumnya. Cuma pada masa itu produk DTB itu teknologinya belum terlalu matang kalau menurut saya. Jadi di saat itu tuh banyak mesin-mesin brand, terus single station, terus kemudian harganya semua mahal, dari kita mahal, perangkat mahal, otomatis itu akan efek ke cost. Nah kemudian setelah muncul GTR sempat tenggelam tuh DTB. Nah, betul. Jadi setelah tenggelamnya produk GTB, GTR terjambung. Kemudian pabrikan sana di China itu dikembangkanlah, dicari tahu kelemahan GTB pada masa itu dan disempurnakan sehingga munculnya teknologi DTB yang saat ini.
pada masa itu sering terjadi mungkin white number, terus juga mintanya mahal, terus single station, akhirnya itu semua dikembangkan dan dikemas menjadi teknologi yang ada saat ini. Jadi yang saat ini mintanya murah, terus kemudian stationnya udah ada 1, 2, 3, dan 4, terus kemudian si tinta putih yang bermasalah itu pun sudah dilengkapi dengan teknologi namanya circulation white. Apa itu Pak? Circulation white. Circulation white itu dulu teknologi yang lama itu, jadi karena dia nggak ada circulation white, si tinta putih itu akan cepat mengendap. Karena mengendapnya tinta putih, dia akan menyebabkan si pigment gampang fogging atau mampet. Itu masalah yang harus dihadapi teknologi lama. Oh ya, kemudian solusinya? Nah, solusinya kan yang saya sebutkan tadi dengan adanya teknologi circulation white. Jadi itu diadopsi sebenarnya dari DTM, teknologi DTM. Nah, itu diadopsi, dipasangkan di DTG, kemudian, nah, si tinta white-nya itu akan bersirkulasi tuh, jadi nggak sempat mengendap dan nggak akan menyebabkan si pigment fogging. Oh yang modelnya dulu kalau DTG itu buang ya? Bukan, si tinta itu diputar, jadi nggak sempat mengendap. Oh berarti kalau zaman dulu atau mungkin seingat saya yang mesin UV ya, mesin UV itu harus muter terus, tapi ada yang dibuang kalau dulu UV. Kalau ini cuma muter ya, jadi tidak membuang apa? Tidak ada tinta yang terbuang. Betul. Dulu sama Pak Herman kayaknya yang UV muter-muter dia. Ya. Baik, ayo Pak Ali, silakan dilanjut Pak Ali. Yang tadi terkait apa namanya, berarti kan ada kelebihan baru selain tadi circulation gas, apa lagi Pak? Tintanya lebih murah. Kalau zaman sekarang itu efeknya ke cost produksi. Nah, perbandingan antara kos produksi yang lama dengan yang sekarang nih, kira-kira seperti apa Pak gambarannya Pak? Nilainya mungkin tidak saya sebutkan Pak, tapi perbandingannya itu mungkin sekitar 60% lebih murah sih Pak. Luar biasa ya, udah biayanya 60% lebih murah itu keuntungannya udah berlipat ganda itu berarti kan? Betul. Kalau dulu cuma ngambil keuntungan 10%, sekarang bisa efisiensi 50%, berarti untungnya udah naik banyak. Jauh sekali Pak. Nah, sedangkan kembali berarti dengan berbagai macam kelebihan yang baru ini, Reflect optimis dan percaya diri untuk mengembalikan kejayaan DTG ya Pak ya. Nah, tentunya boleh nggak Pak Ali bercerita komparasi ini DTG itu dan DTF ini secara teknologi, secara apa namanya teknis itu bagaimana Pak menurut Bapak? Oke, kalau untuk DTG sendiri karena itu kan direct to garment, jadi dia akan print di kain tanpa melalui perantara. Kalau DTF itu kan dia harus print di pad film dulu. Kalau sublim dia harus print di kertas dulu. Itu semua lalu ditransfer ke kain. Nah, kalau DTF itu kan dia hanya di permukaan, tinta itu hanya di permukaan kain, dia tidak menyerap. Nah, kalau sedangkan DTG sendiri karena dia print di kain, tinta itu akan menyerap langsung ke kain, sehingga daya rekat ketahanan cuci, mungkin warna dia lebih natural. Nah kalau untuk segmen ada nggak kalau baru dari DTG itu lebih cenderung ke sini, DTF lebih Oh ya, intinya ada Pak. Marketnya itu berbeda dengan DTF. Kalau market untuk DTG sendiri, mungkin dia lebih ke distro yang bahan yang untuk kaos-kaos high end Pak. Kalau DTF kan mungkin di segala bahan dia bisa. Kalau DTG itu dia lebih spesialis di katun, denim, silk, kanvas dia bisa. Ya, jadi berarti memang berarti dulu yang bilang DTF hadir pilar DTG gitu ya. Kalau saat ini DTG dan DTF itu berteman. Betul Pak. Jadi segmen marketnya pun sebenarnya itu berbeda. Oke, jadi seperti dulu juga di awal-awal DTF keluar itu antara teman-teman
DTF dan teman-teman sablon itu bermusuhan, kayak ojol online dan ojol pangkalan tuh kayaknya saling bermusuhan. Tapi saat ini saya lihat juga antara DTF dengan sablon itu sudah bersahabat ya. Banyak sekali teman-teman saya yang pemain sablon manual itu sudah memiliki DTF. Banyak juga sekarang, nah nanti saya kira juga akan banyak juga pemilik DTF juga beli DTG gitu, sebagai kolaborasi. Jadi sudah memang teknologi sudah semakin maju. Sekarang ojek pangkalan dan ojek online pun sudah bersahabat. Nah itu sekilas Pak Ari, terima kasih. Selanjutnya saya boleh berpindah ke Pak Deden ya, karena kan ini Pak Deden ini salah satu pengguna mesin DTG Pion pertama ya. Nah ini salah satu pengguna DTG Pion. Kalau sebelum bercerita tentang DTG Pion ini Pak Deden, sebelum pakai DTG produksinya pakai apa? Saya udah DTG itu dengan merek yang lain. Cuma emang karena posnya Bukan seperti yang Pak Brian tadi ceritakan ya, kalau Pak Deden ini mulai kapan bisnis aparelnya gitu kan, dulunya merintis mulai dengan apakah langsung pakai DTG. Nah kalau Pak Brian tadi kan dulu mulai DTF awal kan awalnya. Boleh Pak Deden cerita di TGMF Bekasi ini awal-awalnya itu pakai apa? Apakah langsung DTG atau pas sablon manual atau DTF? Boleh diceritakan? kalau dulu yang saya ingat dulu masih zaman rekomendasi mesin print dia pakai paku kartu pokoknya doang masih ada terus kesini udah gak kepake lagi karena caranya sangat rumit juga, lama juga prosesnya. Akhirnya kita menggunakan DTG. Berarti memang sejak awal sudah pakai digital ya, nggak pakai manual ya? Enggak, itu juga masih maklum dulu, cari-cari dulu apa referensi. Ada dapat DTG yang pertama, dulu posnya sangat luar biasa gitu. DTG merek atau DTG rekondisi apa namanya? Yang merek. Yang kau udah merek ya? Oh, jadi berarti memang sejak awal TGMS ini masuknya langsung ke apa namanya digital ya, digital direct to garment. Nah, oke, karena ini tadi tentunya Pak Deden itu tadi sekilas sudah menceritakan sudah memakai merek-merek sebelumnya, merek-merek lain sebelumnya ya, berarti kami tidak perlu disebutkan mereknya. Pokoknya berarti Pak Deden ini sudah berkali-kali istilahnya sudah tahu berbagai macam merek ya. Nah akhirnya saat ini ketika Printmate menggalakkan menaikkan kembali lagi DTG e-spec, kemudian Pak Deden menggunakan Pion DTG. Nah silakan cerita Pak Deden. Dengan DTG sendiri emang benar Printmate itu kayak band keren. Kalau band keren kalau bikin lagu itu lama. Jadi juga keluarnya Lama. benar ini kan itu. Ya alhamdulillah untuk yang sekarang DTG yang ada ada sekarang gitu kan. Alhamdulillah untuk pemakaian juga kosnya juga murah banget. Dan alhamdulillah lancar Mesinnya kayak yang di bawah belakang ini apa berbeda? Berbeda. Satu kepala? Satu kepala. 28 head. Yang 2 button. 24 head ya. Enggak, yang 4 head. Nah, itu tadi berarti secara teknik apa namanya secara umum Pak Deden setelah berpengalaman dengan menggunakan DTG yang lain untuk kategori saat ini dengan DTG e-spec ini sudah merasakan bahwa mesin tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pak Deden ya, secara quality, secara quantity, secara price gitu ya. Nah kemudian kalau dari menurut Pak Deden potensinya sendiri gimana nih? DTG dengan ada yang baru ini tentunya dari Printmate harganya lebih murah, misalnya kenapa harga produksinya lebih murah, produksinya lebih cepat, kemudian mungkin daya tahannya lebih lama karena tadi ada white balance yang ada tinta white-nya bisa muter itu. Nah gimana Pak menurut Bapak potensi ke depan untuk proyek DTG di perusahaan Bapak? Ya untuk saat ini alhamdulillah
APP-nya juga murah gitu kan. Terus alhamdulillah juga kita juga mau launching baterai di sendiri gitu kan. Ya satu tim, ya satu tim. Kenapa salah ketik? Karena unik dan aneh aja gitu kan. Seperti tambahan bal. Oke. Karena berhubung BTG itu emang tadi yang dari pada Pak Ari gitu kan, kelas premium dapat, terus termasuknya ya untuk di Bekasi pasarnya masih oke. Nah, berarti Pak Dede ini di merchnya itu hanya di 3 ya, tidak ada BTF, tidak ada Sabdo. DTF enggak ada. Tidak ada. Berarti menggunakan dua-duanya ya. Ya. Oke, berarti kalau boleh bercerita nih kembali tadi Bapak cerita berarti untuk pasar DTG sendiri dari DTG ini mengeluarkan brand juga kemudian secara online, secara retail atau juga B2B seperti Pak Bian yang tadi di DTF ini. Oh udah kita lakuin semua itu mudah-mudahan bertahap sih ya lancar masuk masalahnya juga gitu kan. Bahkan karena yang di TG masuk tuh kita senang berkreasi gitu kan. Jadi pemasaran itu karena kita nyempang lewat email, platform gitu, buat branding juga gitu. Namanya produk DTG itu. Berarti untuk pasar DTG ini sendiri terbuka luas dan berbeda dengan DTF ya. Menurut Bapak bagaimana? Kalau tergantung selera juga Oh, selera. Berarti kan ada segmennya ya. Tergantung selera tadi. Nah, ini tadi agak belum tersinggung kan, tadi kembali agak buka sedikit Pak. Jadi kelebihan dari mesin DTG yang Bapak rasakan tadi Pak, saya belum mempoinkan kelebihan-kelebihan yang Pak. Yang jelas lebih praktis ya, lebih praktis. Terus juga 2 pakem juga kan, jadi bisa disekaligusin dua kaos kan. Untuk kalau misalnya kaos kecil tuh yang tadi katakan programnya di tangan ya, kita gunakan biasanya di kaos yang XS masih bisa untuk tangan. Kemudian untuk ininya, kalau produksi sehari ini bisa sampai berapa banyak kalau mesin DTG? Masa begini? Cepat? Apakah sudah cepat? Alhamdulillah sih ya. Sudah cepat ya. Kemudian kapasitas full sehari itu berapa? Bukan Bapak jalan tapi secara DTG itu bisa sehari bisa kalau maksimal 500 Ya alhamdulillah kalau prosesnya sudah cepat karena emang itu pelayanan kami yang pelayanan cepat gitu kan, dan hasil pastinya ya lebih maksimal dibanding DTF. Oke, jadi dapat kami simpulkan bahwa Bapak Dede ini sudah berbagai macam mesin DTG digunakan, telah menggunakan DTG Bion B2 ya, Bion B2 atau Bion Bion S2E dengan 24 dan ini merasa biaya produksi lebih murah, kemudian produksinya juga lebih fleksibel dan tentunya bisa memenuhi kebutuhan pasar dari segmen pasar yang dimiliki oleh DTG. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dede, Pak Brian dan Pak Ari. Nah, selanjutnya setelah tadi didengar ini seminar tapi talk show, jadi saling sharing, saling cerita. Dan pada ini waktunya bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa, ibunya tapi sedikit. Pemirsa silakan apabila ingin bertanya ataupun sharing-sharing terkait produk DTF dan DTG ini, menurut Bapak Ibu sekalian apakah seperti apa, kami persilahkan. Apabila dari audiens ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menyampaikan sesuatu sebelum itu dilarang, kami persilahkan. Silakan kepada Bapak Herman. Mas, kita tolong mic-nya. Ini saya bawa tim ini. Ya, terima kasih. Nama saya Pak Brian, Pak Deden, DTG juga
juga Pak Ari dan ya, terima kasih atas semuanya. Ini kalau nanya dapat hadiah nggak panitia? Kalau nanya dapat hadiah nggak di panitia? Jadi hadiahnya apa ya? Ini sebenarnya ini kesempatan ya. Kesempatan sebenarnya saya mau nanya juga. Saya sebagai distributor juga mau kadang-kadang di lapangan saya juga cek-cek juga antara DTF dengan DTG. Ketika jual DTG, kita juga punya DTF. Jadi memang yang tadi itu harus berteman ya, karena mungkin segmennya juga berbeda. Tapi ada satu hal yang menarik ketika saya ngobrol dengan user langsung. End user ini kadang-kadang atau customer kalau di DTG misalnya pada kali itu customer memakai produk mereka itu hampir mungkin 70% atau 60% mereka tidak tahu antara perbedaan DTF dengan DTG untuk sementara di pasar nih Pak. Karena saya cek di Topet di online itu harga DTF juga lumayan hampir 100 lebih untuk kaos loh Pak. Custom ketika kita tes tanya ini DTF apa DTG, ini DTF. Dan di situ customer banyak nanya yang fokus hanya di harga sama gambar. Tapi ketika dipakai nyaman tidaknya ini yang jadi masalah gitu loh. Tapi orang DTF pun nggak diam, dia dengan supaya nyaman dia di raster loh sama mereka di raster. Jadi di print mungkin Pak Dayan lebih apa kalau di raster gimana sama Pak Deden tahu tuh karena Pak Deden juga pengen DTF soalnya. Nah tapi di raster ini ya memang datanya juga durability-nya nggak akan jauh lama juga dibanding DTG. Lama-lama akan pudar juga. Nah, menurut Pak Deden sama Pak Brian, perlu sih edukasi untuk ke customer, maksudnya ketika dia menawarkan diterangkan ini handful brand DTF itu begini DTG, karena saya yakin customer nggak tahu juga. Bahkan yang kemarin saya datang pun, ini ada orang Haris nih, kemarin pas Insta, mereka pakai kaos, mereka nggak tahu antara DTG sama DTG, baru tahu bahwa dipakai gerah, gitu loh. Oh iya berarti itu Pak ya, kerennya itu nggak keluar Pak, kalau DTG nah itu. Jadi sebenarnya mereka hanya fokus di harga sama gambar. Beda mungkin tren di Jaksel, anak-anak Jaksel trennya udah beda nih. Makanya beliau punya DTG. Nggak beda bos, karena Jaksel danannya beda gitu. Beda tren marketnya sendiri gitu. Nah itu menurut Pak Brian sama Pak Deden bagaimana cara edukasi ke customer-nya? Terima kasih. Iya, terima kasih. Soal jawab untuk penjelasan kepada user yang menggunakannya langsung, kami itu pasti edukasi mana yang DTG atau yang DTF. Berikut dengan kualitas dan kenyamanan mesin nanti ketika dipakai itu pasti kita bahwa DTF itu kayak selnya miket apa ya politik lah ya. Jadi agak gimana gitu pasti kita arahkan ke sana. Untuk DTF karena dia perlu apa dari segar, jadi kalau untuk serap kita kaos itu pasti kita saya punya cerita pas awal dulu ada PDTG, ada Polyflex gitu. Nah dulu orang punya mesin DTG. Wah karena dianggap sebagai kayak apa namanya unik keren banget nih, kayak dream come true lah gitu. Tapi rata-rata semua nggak sama. Printernya mampet terus, login, printnya berantakan, sampai dan akhirnya muncul lah gimana hasil di konsisten. Dan percaya nggak dulu itu zaman ya Asus sama jual-jual ke Facebook itu ada orang yang dia ngeprint pakai printing card terus di kaos, habis itu dia taruh kaosnya di atas mesin DTG dia taruh pakai dijual di print DTG. Dulu zaman dulu itu praktek yang lumayan lumrah ya, saya nggak pernah lakuin
karena sesulit itu ngejelasin ke customer ini printingan kalau ini DTG, nanti ketik semua orang semua tahunya ngeprint gitu, tapi ya DTG aja udah gitu. Jadi proses ngejelasin itu tuh sangat ini ya, sangat sangat ruwet dan makan waktu. Tapi pada intinya sebenarnya customer kan coba yang tahu bagus kan ya. Jadi daripada kita berbulan sama teknologi, DTG, NTF, sablon, ini segala macam, kita sebagai produser, sebagai seller, jadi kita fokus pokoknya bagus hasilnya. Kalau ada masalah hal segala macam kita jamin lah. Yang penting itu aja gitu. Jadi kalau enggak nanti bakalan ini apa namanya mumet. Karena saya ingat banget, saya dulu itu semua orang kalau pesan kaos, mas bisa print DTG nggak? Maksudnya mau jelasin print itu kayak apa? Itu udah terlalu ribet jadinya. Jadi mendingan fokus pada barang dan hasil aja gitu. Jadi mesin itu bisa apa ya, media buat mencapai tujuan, tapi kan ini tujuannya dapat aja. Terima kasih Pak Herman atas pertanyaan pertamanya. Pak Hendrik, ini tadi Pak Herman minta Mercedes payung karena menjadi penanya pertama. Selanjutnya boleh silakan Bapak, silakan memperkenalkan nama, alamat, biodata, tanggal lahir. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Gilang. Saya dari sekolah SMK jurusan grafika di Rawamangun. Kebetulan memang kami sudah memiliki salah satu mesin sih ya, karena mesin-mesin lama masih mesin lama ya, mesin offset kertas ya. Dan sekarang yang kami miliki baru DTF itu. Dan saya datang ke sini memang sebelumnya juga ada DTG, tapi yang mesin kecil ya. Itu dan itu pun sudah tidak bisa berfungsi sama sekali dan memang ya sudah digunakan aja gitu ya. Mesin DTG kecil dari printer L300 itu. Betul, artinya karena sekarang saya juga baru juga sebetulnya di grafika ini gitu ya, masuk guru baru juga gitu. Yang saya tanyakan ini adalah terkait mesin DTF selama ini gitu kan, yang saya coba pernah lakukan. Ternyata ketika kita melakukan proses print kemudian sampai press, ada satu kesalahan kayak ada hurufnya gitu kan, dan itu menjadikan sesuatunya ini gimana ya caranya nih gitu. Akhirnya kita tutup tuh, dan ternyata tidak bisa ya. Apakah jadi hasilnya itu dia jadi hasil DTF kita tiban lagi dan itu tidak menempel gitu ya. Menempel pun akhirnya ngetek sendiri. Berbeda dengan yang mungkin ya kita tahu sendiri lah ya, kalau misalkan DTF sendiri kualitas baratnya kalau kita pemakaian itu berapa kali cuci atau berapa kali dan ingin saya tanyakan juga gitu kan, mungkin dari pengalaman Mas Dayan juga Mas Deden juga gitu ya, apakah pernah nggak sih terjadi hal seperti itu gitu kan? Salah satu mungkin kebetulan hari ini tuh ada customer yang ingin namanya ditutup Pak, karena ada satu kesalahan pengen tutup lagi gitu kan. Nah, saya tanyakan, saya coba sampaikan juga gitu, bahwa ternyata nanti hasilnya kali sekali atau 2 kali 3 kali lah cuci gitu kan, pemakaiannya itu akan merek lagi gitu. Jadi itu pengalaman Mas Brian, enggak mungkin tintanya, nah ini juga termasuk nih mempertanyakan terkait kualitas tinta itu berbeda ya online itu. Ini sebetulnya ada perbedaan nggak sih terkait jenis tinta ini gitu kan? Atau ada rekomendasi nggak sih jenis tinta white ini seperti apa? Sama ordernya ini betul-betul pengaruh nggak sih gitu kan? Karena logika saya dan asumsi saya, kayaknya yang punya produk itu kayak cuma dikemas aja, padahal beda merek aja gitu. Padahal kualitasnya sama aja gitu kan. Nah mungkin dari Mas Brian dan Mas Deden itu mungkin boleh lah gitu ya,
kasih salah satu itu tadi ya, jenis pita atau powder apa sih yang kualitas betul-betul bisa terjamin premium banget itu kaos. Yang kedua, orang ngasih ngalamin itu betul nggak sih ya, gitu. Hasil DTF kemudian ditiban lagi gitu. Dan hasilnya saya merasainnya itu meletek gitu. Apakah seperti itu juga atau bagaimana? Itu aja sih. Terima kasih ya. Ini saya walaupun itu di situ aja nggak mas, kalau mas nanti dulu yang lain. Jadi saya juga memahami apa yang ditanyakan oleh bapak ya, karena saya juga konsumen malah bukan produsen. Saya jawab secara konsumen karena saya pernah mengalami itu pak. Saya pernah pesan kaos gitu ya, kurang satu huruf malahan, keamanan, tapi A-nya hilang jadi keamanan. Waktu itu saya pesan, ketahuan begitu sudah sampai lokasi gitu, waduh, kurang satu huruf gitu kan. Bisa, kita tempel lagi bisa dan bagus. Ini pengalaman saya. Tapi tekniknya bagaimana? Silakan bertanya pada ahlinya. Karena saya sudah ngalami bisa, itu bisa. Tapi saya lupa nanya tekniknya seperti apa. Waktu itu kejadian saya pameran di Inagra, panitia butuh kaos seragam. Nah, kurang 1M, satu huruf 1N bisa ditutup dan muncul dan saya pakai sampai sekarang masih lumayan aman. Nah itu kalau teknisnya silakan bertanya pada ahlinya. Kalau saya, kalau pakai itu saya biasanya pakai powder yang warna hitam. Powder yang hitam ya. Powder yang hitam. Powder hitam dia lebih untuk bawahnya kadang-kadang kan kalau kita timpa tuh suka kayaknya nggak akan ke atas kan, boosting gitu kan. Kalau apa namanya powder hitam dia lebih menahan supaya yang di bawah itu agak ke atas. Biasanya itu sih. Tapi ya kalau kerjaan dibanding kerjaan orang tuh sering sih ya. Boleh juga sih dia nanya-nanya, habis itu bikin sama kita, salah bikinnya sama kita. Mungkin punya pengalaman juga mas. Ya. Kalau untuk dari TGM sendiri, kasus tersebut tuh ada. Jadi kadang ngeprint di kita, kompresnya duluan, dia balik lagi. Sangkanya tapi nggak bener tuh. Ternyata emang apa suhu temperatur juga pengaruh. Saat ngepres berapa detiknya juga pengaruh banget. Dan kalau misalkan kayak copot lagi itu ya emang dari presannya aja, kurang matang. Dan itu kan bisa dipegang juga teksturnya. Kalau misalkan kayak di tempat itu emang ada resiko juga pemeran biasanya takutnya pasti. Cuman emang ada juga sih cairan juga sih. Oh gitu, ada rahasia ya. Tanyakan baru satu terkait masalah apa salah huruf ditimpa ya. Yang satu lagi kan tadi kan bahwa apa semakin tipis semakin teknik tadi loh apa DTF-nya itu ada macam-macam ya. Tadi yang penggunaan DTF makin tipis makin ketebalan kayak gitu gimana nanggepnya? Sebenarnya kalau saya tadi nanggepin salah langsung nangkep. Saya nangkep saya gini bang. Kebetulan bulan ini saya malah cerita nggak apa-apa ya. Saya bulan Januari, akhir Januari awal Februari kemarin ke apa namanya pameran di Amerika, pameran dulu tuh ISS International Sportwear pameran sport, tapi sekarang dari Impression Expo pameran apparel di Korea. Nah di sana itu jualannya kalau kita nonton pameran bukan mesin yang muncul, tapi di sana itu jualannya adalah apparel di Korea. Berbicara DTF gitu kan, yang dijual di sana itu bukan mesin DTF-nya, tapi adalah DTF tadi kan yang dibahas. Jadi ingat pertanyaannya adalah tintanya atau tepungnya atau apanya, karena saya masih memotret di sini tren DTF ke depan dalam 5 tahun ke depan tren DTF akan seperti apa? Akan semakin halus, padnya akan semakin tipis, akan semakin mendekati DTG kayak gitu. Nah tadi yang diceritakan itu yang ditanyakan saya jadi ingat tuh Pak, strategi itu tadi
apa teknik DTF, apakah rednya ataukah tintanya? Tadi kan tintanya dibahas, tintanya ada tinta beli di mana kayak gitu tadi loh Pak. Mungkin ada yang diceritakan tadi tentang tadi yang ditanyakan itu kan tinta, tepung kayak gitu tadi secara teknis, tapi makanya saya nggak tahu. Coba Bapak Pak Deden atau Pak Brian bisa menanggapi ceritanya tren DTF ke depan mau seperti apa itu lagi? Ya, saya juga belakangan saya perhatiin kan pasti namanya kalau produk selalu ada cobaan inovasi baru ya, ada pakai tinta fluoresan atau ada juga jadi dia pakai tinta yang bukan tinta sebenarnya sih, ya kalau nggak salah ya, ingat saya ya, dia ngeprint putihnya tok, dipres di kaos, habis itu sebenarnya niru-niru cara sabun manual gitu. Jadi dia di atas lagi ditaruhin atas foil, dipres habis itu biar misalnya foilnya aja. Itu salah satu juga ya. Sama kombinasi antara manual dan digital. Jadi manualnya mungkin buat mengejar cost yang lebih murah lagi. Sabun putihnya itu bukan digital, pakai apa? Pakai sabun. Itu kalau nggak salah merek A itu udah ngelakuin itu tuh, ya. Cuman costnya kan, investmentnya tinggi sekali ya. Mungkin kalau versi jumbonya bisa buat itu bakalan sangat ini game changer juga itu. Berapa menit semua? Terima kasih, itu tadi pertanyaan kedua. Masih ada 3 pertanyaan lagi. Masih ada 3 pertanyaan yang boleh juga. Ada yang bertanya lagi, Bapak Ibu sekalian. Sekarang ada ibu-ibu. Apakah ibu-ibu ada yang mau bertanya? Ya, tidak Bapak semua. Baik, apabila tidak ada pertanyaan, saya akan, kalau itu ada Mbak. Saya nggak kenal Mbak siapa. Nanti silakan perkenalan, silakan. Ada yang bertanya di belakang. Sebutkan nama, perkenalan. Selamat siang, saya Yanati. Saya mau nanya nih Pak, kalau untuk di DTF sama DTG, kan kalau misalnya di DTF itu kan istilahnya dia nempel di kainnya ya, di atasnya gitu, dia nimbul. Kalau dipakai di BTG itu bisa cetaknya bisa nimbul juga nggak? Gitu. Terus sama saya mau nanya juga, dulu kan juga ada tuh namanya sabun plastisol ya. Nah itu perbedaan antara perbandingan kualitas sabun DTF dengan plastisol itu bagaimana? Itu aja saya pertanyaannya. Terima kasih. Pertanyaan sulit ya. Yang menjawab kayaknya lebih cocok ke Pak Brian ini. Kalau boleh saya menjawab, saya bukan pelaku ya, tapi pengamat. Pak Brian aja dulu. Berbeda. Sekilas mirip, tapi sebetulnya plastisol itu kan plastisnya oil base ya, minyak ya, dan dia juga nggak bisa dipres, dia harus di curing dulu. Kalau DTF kan di curing lalu dipres ya. Jadi sebenarnya karakternya itu udah beda sih. Kalau di digital yang paling mirip sama plastisol itu merek A gitu ya. Merek A itu dia nggak harus dipres, cukup di curing aja. Itu bisa dibilang DTG yang hasilnya mirip sama plastisol, tapi menurut saya masih jauh sih. Karena plastisol tuh di dunia sabun tuh kayak gold standardnya lah, gitu. Itu gold standardnya. Nah, itu di dunia digital tuh masih belum bisa terlalu menyaingi plastisol gitu aja. Nah, karena saya sebenarnya dulu saya pernah urus sabun plastisol, jadi Bandung sebelum ketemu sama DTG dan Polymer gitu ya, jadi sebenarnya belum bisa dan
pelaku sabun prosesor juga punya idealisme tinggi. Siapa yang gesut itu udah kayak ada levelnya lah. Sabun hitam, sabun putih kita ketawa gitu. Jadi kita artisan ya, Jadi ini ibarat kayak bandingin ini, ibu bandingin kopi komersial dan kopi specialty, specialty atau kopi komersial itu dulunya udah beda, nggak bisa dibandingin gitu. Kita juga pelaku digital ini kita juga masih menganggap sabun pastor sebagai senior lah, jadi kita nggak mau nyenggol-nyenggol gitu. Ya, terima kasih Pak. Ya begitu, itu perbandingan antara ikan hiu dengan ikan gurame tadi, jadi dunianya berbeda, sama-sama ikan gurame dan ikan bawal ya, ikan bawal laut, ikan gurame itu sama-sama enak dimakan, bumbunya berbeda. Jadi itu ada pertanyaan lagi? Cukup menarik nih. Apabila tidak ada pertanyaan, kami akan memberikan kesempatan kepada Pak Deden, Pak Brian, dan Pak Ari untuk menyampaikan closing statement terkait produk DTF maupun DTG, terkait tanggapannya dengan DTG Expect, potensi peluang pasarnya seperti apa, ataupun silakan memberikan saran dan masukan terhadap dunia industri DTG ini. Kami silakan. Mungkin Pak Ari dulu ya. Ya, terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah mengikuti talk show atau seminar ini. Nah, jika ada yang masih penasaran dengan seperti apa DTG yang kami hadirkan, bisa langsung demo di standnya Beyond. Sedangkan postingan ini jangan pernah takut untuk berekspresi, berkreasi, apalagi dengan mesin DTG ini. Jangan pernah takut pasarnya juga gitu kan. Ya semoga kita bisa berkolaborasi bersama-sama, dan para tamu undangan juga kami bisa mengundang ke store kami juga gitu, untuk tanya-tanya juga gitu masalah DTG gitu. Ya, itu saja. Terima kasih. Ya, saya punya dukungan dan kalau perlu buat tim prevent ya DTG ya, karena DTG it's not going to be easy ya. Saya dulu salah satu kalau dulu ada tren di kasus namanya korban DTG gitu. Dan salah satunya gitu. Jadi buat saya buat ketemu DTG atau mau beli itu masih menyimpan trauma masa lalu gitu. Udah lewat beberapa mesin gitu ya. Lebih banyakkan mesin DTG daripada mantan saya. Jadi makanya saya sih berharap kalau DTG kali ini benar-benar bisa bisa establish, bisa jadi benar dan bisa diandelin yang utama ya. Barulah kalau umpama itu mungkin juga saya tertarik juga buat ikut gitu ya. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Brian, Pak Deden, Pak Ari yang telah membersamai saya di acara seminar DTG Expect. Semoga bisa memberikan wawasan, pengetahuan, sharing kepada Bapak Ibu sekalian. Saya sebagai pembawa acara ataupun moderator, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau dari saya yaitu tadi, semoga industri aparel di Indonesia semakin berkembang pesat, karena saya lihat pasar Indonesia sendiri masih sangat besar, tidak perlu memikirkan ekspor pun pasar Indonesia masih besar, jadi optimisme masih tinggi, tinggal bagaimana kita mengolah seperti yang disampaikan Bapak-bapak di depan sekalian, potensi masih besar, media banyak, alat juga tersedia, mari kita bersama-sama tumbuh dan berkembang di industri
aparel di Kurit ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.